As-Sawri. Fil manami faqala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa damana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi darna amin. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an ba'dil masyayikhi annahu ra'a Sufyana As-Sawri fil manami faqala lahu kaifa ra'aita al-mauta faqala amma al-mautu fala tas'al an 'azamatihi wa shiddatihi faqala ayyul a'mali wajadtahu anfa'u faqala kullu 'amalin salihin anfa'u walakinnani najautu minal hisabi bistirja'i wa sabri 'inda musibati waladun li mata faqala subhanahu wa ta'ala anasita wa qad qabatta wa qad qabattu famrata fuadika fastarja'ta wa amittani idhab faqad ghafartu laka sayyi'atika wa dha'aftu hasanatika wa rafa'tu darajatika ghafarallahu sayyi'atina wa dha'afa hasanatina wa rafa'a darajatina khatimatun qala ashabuna terusin di harakatin semuanya qala ashabuna wa ghairuhum yata'akkadu liman ibtala bi musibatin bi mayyitin aw fi nafsihi aw ahlihi aw malihi wa in khifta ay yukaththira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif alayya khairan minha lima wa'ada Allah ta'ala man qala dhalika bi anna alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa innahum humul muhtadun ay litarjihi aw lil jannati wa thawabi wa li khabari muslimin anna man qala dhalika ajarahu Allah wa akhlafa lahu khairan. Allahu a'lam bissawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fid din waftahna futuhal arifin wa syara'ina rahmatan bi rahmatika ya rabbal alamin wa maj'alna wa auladina wa dhurriyyatina ta'amidana min ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Mukarraman para asatidz, para orang tua bil khusus ayahanda mukarram Ustaz Haji Makti, Ustaz Haji Madinah, orang tua kita Bapak Haji Bahar, Bapak Taqi Warsyid, Bapak Nawawi, Bapak Mali dan juga yang lain-lain yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita Allah berikan sehat afiat. Malam ini kita kembali hadir di majelis ta'aruf kita di malam Sabtu tanggal 24 Jumadil Akhir. Ini malam Sabtu terakhir Jumadil Akhir. Malam Sabtu besok kita masuk bulan Rejab. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Selesai Rejab, Sya'ban udah bulan Rawah. Habis selesai Sya'ban masuk bulan puasa.
2 bulan lagi puasa. Iya. Kita masih begitu-gitu juga ya? Hah? Iya, kalau hari 60 hari. Yang penting kita minta sehat panjang umur. Daripada punya duit banyak nggak sehat, masih mendingan badan sehat duit banyak. Gitu. Ya. Karenanya malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kembali Allah bisa pertemukan kita, dan setiap hari kawan, sahabat, tetangga, saudara kita makin berkurang. Maka ini nasihat buat kita yang satu saat kita juga bakal sama dengan mereka-mereka. Maka berbahagialah orang-orang yang terus istiqomah sampai akhir hayatnya, sehingga dia mampu mengisi hari-harinya terus hadir di majelis taklim. Karenanya malam hari ini berkaitan dengan itu, wahukia, dan diceritakan, kalau mau diartiin tulis mana, wahukia, dan diceritakan an ba'dil masyayikhi, dari sebagian masyayikh, guru-guru orang-orang soleh terdahulu, annahu, bahwasanya mereka ro'a Sufyan ats-Tsauri, satu ketika para orang-orang soleh itu melihat Imam Sufyan ats-Tsauri. Imam Sufyan ats-Tsauri terlihat diimpikan di dalam tidur para ulama-ulama yang soleh. Ada satu kejadian, faqala lahu, kemudian ditanya Sufyan ats-Tsauri ini dalam mimpi para ulama tadi, kaifa ra'aital mauta, bagaimana engkau memandang kematian itu? Imam Sufyan ats-Tsauri itu ditanya, ada ulama lagi tidur mimpi Sufyan ats-Tsauri, ditanya dalam mimpinya itu Imam Sufyan ats-Tsauri, menurut kamu bagaimana kematian itu? Kemudian faqala lahu, Imam Sufyan ats-Tsauri menjawab, amal mautu fala tas'al, kalau soal kematian lu jangan pakai nanya. Iya, jawaban Imam Sufyan ats-Tsauri, kematian mah jangan pakai ditanyain. An azamatihi wa syiddatihi, jangan pakai ditanyain bagaimana dahsyatnya, bagaimana kesulitannya orang menghadapi kematian, itu nggak perlu ditanya itu mah. Karena yang lebih penting bukan soal itu. Bagaimana proses kita besok menghadapi kematian itu bukan soal penting. Tapi yang perlu kita persiapkan adalah, kata beliau, faqala, maka beliau melanjutkan ucapannya, ayyul a'mali wajadtahu, yang lu siapin buat besok itu apaan? Yang lu siapin itu apaan? Bukan bagaimananya, tapi apa yang lu siapin buat besok. Kalau udah datang kematian, itu apa yang kita siapin? Kalau kita tahu bahwa semua kita bakal mati, proses kematian itu datangnya masing-masing dalam keadaan kita, tapi yang kita siapin apa besok? Apa? Gitu kata beliau. Itu yang udah mati ngomong begitu, yang udah mati. Yang udah mati ngomong. Diceritakan di dalam mimpi. Ayyul a'mali wajadtahu anfa. Amal apa yang kau dapati, amalmu itu bisa bermanfaat. Maka kata beliau, faqala kullu amalin sholihin anfa'u, seluruh amal soleh itu manfaat. Kalau itu kita lakukan selama kita hidup di alam dunia, itu semua manfaat di alam kubur. Semua amal soleh itu kalau kita kerjain ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau manusia yang lihat, mau manusia yang nggak lihat, semua ada catatannya. Maka itu dalam rangka mempersiapkan datangnya kematian kita. Jadi bukan bagaimana proses kematian itu datang, tapi bagaimana besok setelah kematian. Bahwa kata Nabi, al-mautu la ahwanu alaihi mimma ba'dahu, kematian itu teramat ringan dan mudah daripada setelah kematian itu.
bahwa kematian itu udah ditancap di ubun-ubun kita nih, tinggal betot doang. Al-mautu mabudun binawasir, tinggal betot doang. Maka ada orang yang sehat banget, plak, segitu doang udah. Ada yang sakit, plak ya. Apalagi yang sakit mah emang udah dibikinin air pengantar mulu. Ya, kan begitu. Maka yang kudu kita siapin bukan tentang kematian itu bagaimana dahsyatnya, tapi setelah kematian itu yang ada dahsyat. Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi, hari-hari yang paling mencekam di alam kubur itu adalah malam pertama kita berada di alam kubur. Malam pertama kita berada di alam kubur itu adalah hari yang paling dahsyat. Betapa tidak, kita yang ntar pulang ke rumah kita dari sini, kita masing-masing pulang, kita tidur nih malam. Pas kita bangun, kita ada di lubang kubur, kira-kira bagaimana? Maka tidak ada keadaan yang paling mencekam kecuali malam pertama seseorang itu berada di alam kubur. Kita dikuburin mau siang mau malam, memang keadaannya gelap-gelap juga. Makanya ini nasihat yang terpenting buat kita setelah kita diajarkan oleh sahabat, teman, saudara kita yang sudah berpulang. Maka sunatullahnya kalau kita yang hidup sekarang, besok juga kita mati. Akankah terbayang oleh kita ketika besok kita berada di lubang landak, kemudian teman kita udah ninggalin kita, keluarga ninggalin, anak-anak ninggalin, kita cuma berada sendirian di lubang kubur. Tinggal apa yang mau nemenin kita, amal atau yang lain, amal baik apa amal buruk, itu aja. Bahwa yakinlah langkah kita dari rumah malam ini ke tempat ini semua akan ada balasan. Sana-sana. Bahwa yakinlah apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia dari kebaikan itu ada balasan. Amin ya Rabbal. Jadi dalam satu cerita yang lain, saya udah sampai belum? Jadi ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ini saya ceritakan di Majelis Taklim ibu-ibu. Ada sahabat namanya sahabat Sya'ban. Sahabat Sya'ban itu dia rajin berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya di waktu subuh, ditempuh 3 jam. Jalan kaki dari rumah ke masjidnya 3 jam. Kalau sekarang kita 3 jam nyampe kemana? Bandung. Mobil. Bandung nyampe. Ya Malaysia. Nah, puncak paling 1,5 jam puncak mah. Ya halus tuh. 3 jam. Ini sahabat Sya'ban berjalan ke masjid untuk menunaikan sholatnya 3 jam. Maka pada satu waktu Nabi mengakhirkan sholatnya sampai hampir kesiangan subuhnya. Akhirnya nggak kunjung datang, Nabi ngerjain sembahyang. Kemudian ditanya-tanya, adakah seseorang yang mengenal sahabat Sya'ban, di mana rumahnya? Dicari ketemu. Lewat perjalanan 3 jam ketemu. Ditanya istrinya, kemana sahabat Sya'ban? Dia sudah meninggal tadi pagi. Cuma yang saya khawatir adalah ucapan di akhir sakaratul mautnya sahabat Sya'ban, dia mengucapkan 3 kalimat. Kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak semuanya? Kenapa bukan yang baru? 3 ucapan ini yang saya bikin bingung ya Rasul, kata dia. Bahwa ini yang menjadikan saya gelisah ketika suami saya meninggal dunia. Dia mengucapnya cuma itu doang. Kenapa nggak lebih jauh? Kenapa bukan yang baru? Kenapa nggak semuanya? Mendengar aduan ini, Nabi melihat ke langit, mendapatkan jawaban bahwa dari ucapan yang 3 ini, yang pertama, kenapa nggak lebih jauh? Sahabat Sya'ban yang Allah berikan kesempatan lewat rahmat Allah, dia mampu menempuh perjalanan 3 jam menunaikan ibadahnya ke masjid.
Allah berikan pahalanya udah dikasih dia ketika sakaratul maut. Akhirnya dia ucap, kenapa nggak lebih jauh? Kenapa cuma 3 jam? Kenapa nggak 10 jam? Kalau kita kira-kira bagaimana? Jauh banget ah. Dingin lagi, gitu ya kira-kira ya. Nah, ngaji ke sana jauh-jauh amat, di sini banyak dekat banyak, akhirnya yang jauh kagak, yang dekat kagak. Ya Allah. Bahwa ketika besok kita sakaratul maut, apa yang kita kerjain Allah perlihatkan. Tuh CCTV-nya Allah putar. Makanya nanti ada orang yang ketika sakaratul maut dia lihatnya ke kanan, ada yang lihat ke kiri, karena Allah perlihatkan keadaannya. Maka orang yang senantiasa taat dan patuh dalam ibadah, ganjarannya udah Allah kasih, dia Allah kasih surga. Maka lihatnya ke kanan dia senyum. Termasuk sahabat Sya'ban itu, dia berteriak, kenapa nggak lebih jauh? Kenapa cuma 3 jam? Gitu. Nah, ini nasihat buat saya dan buat semua kita, bahwa ganjaran yang Allah berikan dekat jauhnya itu dihitung. Kita naik ojek aja ke Sumber Arta sama ke Keranji, mahalan mana? Hah? Keranji, ke Keranji sama ke Pondok Gede, mahalan mana? Kan gitu kan? Itu perhitungan kita manusiawi dunia. Apalagi Allah. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan ganjaran pahala itu tergantung tingkat kesulitan kita. Kalau gampang sepele ya itu mah biasa. Kita ngaji nggak hujan, sama ngaji hujan itu pahalanya gedean hujan. Benar apa benar? Iya. Cuman jarang kita mau berkorban kalau lagi hujan kita ngaji, padahal pahalanya nggak ada hujan. Padahal pahalanya lebih gede. Benar ya? Iya segitu aja. Nggak ada orang. Kalau semua berpikirnya nggak ada orang, akhirnya nggak ada orang beneran. Tapi kalau semua berpikir ada orang, di sana banyak yang datang. Padahal ketika hujan itu pahalanya beda sama nggak hujan begini nih. Ya ini mah biasa ini mah. Ini pahalanya 10, mama kalau hujan 100, jauh. Sembahyang subuh hujan sama sembahyang subuh nggak hujan, pahalanya gedean hujan pak. Cuman enakan tidur apa sembahyang kira-kira? Kan begitu ya? Ya Pak. Karenanya sahabat Sya'ban Allah perlihatkan keadaannya ketika dia mampu menempuh perjalanan 3 jam. Yang kedua, kenapa enggak semuanya? Ketika beliau berjalan dari masjid, dari rumah ke masjid, dalam tempuhan 3 jam itu dia membawa 2 potong roti. Dia lihat ada seseorang yang kelaparan, dia bagi separuh. Potong roti itu dia bagi separuh karena ada orang yang kelaparan. Maka Allah perlihatkan apa yang sudah dia berikan kepada orang lain yang butuh itu ketika sahabat Sya'ban sakaratul maut begitu besar pahalanya. Akhirnya dia berteriak, kenapa nggak semuanya roti gua kasih? Gitu. Apa nggak semuanya gua kasih? Sama kita. Kalau kita beramal ada 2.000, 5.000, 20, 50, 100, yang mana yang dikeluarin? Gitu kan ya? Iya. Besok kita baru tahu tuh, kenapa bukan yang 100.000 ya Allah? Iya, gitu. Ya minimal tiap Jumat 20.000 dah. Seukuran kita rokok separoh. Kan kalau sebungkus sekarang Samsung udah 22.000 ya. Sampur ambil 26.000 kan. Ya kalau 26.000 beramal tanggung amat 20.000 aja dah. Tapi memang besok Allah perlihatkan apa yang kita keluarkan dari infak sodakoh yang hari ini kita masih Allah berikan kesempatan hidup. Yang ketiga, teriakan sahabat Sya'ban adalah kenapa bukan yang baru? Ketika beliau berjalan dari rumahnya cuaca dingin, dia pakai mantel 2, yang satu
yang di dalam yang baru, yang di luar yang jelek. Dia lihat ada orang yang tidur di ember kedinginan, dia buka yang jelek, dia kasih itu yang kedinginan. Ketika sahabat Syahban sakaratul maut, Allah perlihatkan ganjarannya begitu besar, akhirnya dia teriak, kenapa bukan yang baru gua kasih? Kita bagi orang biasanya cakep apa yang jelek? Hah? Ngaku aja dah. Yang jelek kan? Jarang kita ngasih orang yang baru. Iya, ini emang kerjaan kita. Jujur aja. Padahal kita tahu ganjarannya ketika memberikan orang yang baru atau yang jelek, tentu pahalanya lebih besar yang baru. Dikit sama banyak pahalanya yang banyak, yang baru sama yang jelek pahalanya yang baru, itu banyak ya. Maka keadaan ini besok akan datang menghampiri kita. Jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah meninggal dunia. Penyesalan ketika kita sudah meninggal dunia tidak akan pernah ada artinya. Karenanya ntar kita pulang, kita tidur, kita hayati Pak doa tidur kita. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu kan doa tidur ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma, ya Allah, dengan menyebut namamu, ahya, kau hidupkan saya. Wa bismika amut, dan kau matikan saya dengan namamu. Kita tidur itu lagi dimatiin Pak, lagi dimatiin. Maka berapa banyak mereka yang tidur mati beneran, nggak bangun-bangun. Redaksi bangun tidur doanya kan kita yang baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang menghidupkan saya setelah Engkau mematikan saya sebentar. Artinya ketika kita tidur itu Allah bikin kita mati. Allah yang bikin kita mati sementara. Maka banyak yang matinya selamanya, enggak sementara udah. Ya, itu. Makanya ini nasihat buat kita semua dalam taklim kita malam hari ini. Ya, kita dihadapkan pada tema tentang sabar. Sabar ini adalah sesuatu yang mudah kita ucap, agak sulit kita jalankan, tapi pasti ada pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita menjalankan apa yang dianjurkan dalam syariat. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri berpesan kepada kita, bukan soal kematiannya yang lo tanyain, tapi persiapannya yang kudu disiapin. Itu yang harus kita persiapkan. Saya lanjutkan sedikit. Walakinnani najautu minal hisabi bistirja'i. Akan tetapi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya itu bisa selamat di alam kubur bukan sebab amal soleh saya, bukan. Tapi najautu minal hisabi bistirja'i wa sabri. Saya bisa selamat karena lantaran ketika saya ditimpakan musibah, saya bersabar, kemudian saya istirja. Istirja itu mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Nanti bapak saudara kalau ditanya, kalimat istirja itu adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi jangan sampai kita ditanya nggak tahu. Kita yang doyan ngaji nih ditanya nggak tahu. Kalimat istirja, istirja itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sahabat Sufyan Ats-Tsauri ini ketika dia ditimpakan musibah, dia bersabar dan dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Ketika anaknya meninggal dunia. Di musim dan musibatin waladun li mata, ketika anak saya mati. Faqala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman kepadanya, anasita, Sufyan Ats-Tsauri, emang lu lupa? Dulu waqad qabattu, dulu kata Allah, dulu saya pernah mencabut samrota fuadika, buah hatimu, anakmu dulu pernah saya cabut ruhnya.
Lu pernah dimatiin. Fastarja'ta, kemudian kau mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamidtani, dan kau memuji aku, maka idhab, pergilah engkau, faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu, sayyi'atika, kesalahanmu, wa dha'aftu hasanatika, dan aku lipat gandakan kebaikan-kebaikanmu, wa rafa'tu darajatika, dan telah aku angkat derajatmu. Ghafarallahu lana sayyi'atina wa dha'afa hasanatina wa rafa'a darajatina, amin ya rabbal alamin. Jadi ini anjuran yang pertama, bukan soal kematian yang perlu kita tanyain, tapi persiapan apa yang perlu kita siapin. Kemudian dari hikmah pelajaran kita bahwa ketika ditimpa musibah, kita harus sadar kita kudu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, kita kudu banyak-banyak sabar, baik dalam kehilangan harta, benda, ataupun nyawa. Mudah-mudahan semua kita bisa melewati hari-hari kita terus dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah yang bukan Allah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Mau nanya soal yang lain nggak apa-apa kalau mau nanya. Mas. Oh, Mas. Ada Mas. Apa baik? Ini Mas Rizky mana ada? Apa? Mas. Nanti kita akan masuk pada pembahasan tentang bab takziah, kemudian bab ziarah kubur. Jadi semua itu yang kita jalanin hari ini ada syariatnya. Takziah, tahlil, malam pertama, ketiga, ketujuh, 14, 40, 100 awal itu ada syariat, ya. Ada kesunahannya. Termasuk ziarah kubur itu ada anjuran. Makanya kalau kita rajin ngaji, insya Allah nanti ketemu judulnya. Nah, mudah-mudahan dari hari ke hari Allah berikan kita sehat afiat, berikan kita panjang umur, kita bisa terus istiqomah hadir dalam majelis taklim kita ini, khususnya dalam kita mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah buat saudara kita Bapak Munadi yang suka duduk di sini. Jadi Bapak saudara, selama majelis taklim ini ada, beliau akan terus dapat rahmat di alam kubur. Kenapa? Itulah pentingnya kita istiqomah duduk di majelis taklim. Karena jawabannya begini nanti, dia kalau masih hidup aja pasti datang ngaji, gitu ngomong. Tapi kalau kita ngajinya yang jarang-jarang, dia mau biar kata sehat gue nggak ngaji, gitu. Ya, maka kita diajarin biar istiqomah. Mudah-mudahan beliau Allah jadikan kuburnya rawdah menjadi jannah. Haji Agus Umar saudara kita, mudah-mudahan juga keduanya Allah jadikan kuburnya taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini yang berkunin madkurat liruh abina Bapak Munadi bin Haji Dasar, Ustaz Haji Agus Umar bin Abdul Qohan, Allah yang bersyahumah birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna